Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dokter Jenius Fang Qiu. Bab 151. Aku datang untuk menemuimu. Fang Qiu tersenyum. Terakhir kali ketika membantu Wei Dong meminta bayarannya untuk bekerja, Fang Qiu menutupi wajahnya, jadi Wei Dong tidak tahu bahwa orang yang membantunya mendapatkan uangnya adalah Fang Qiu. Tolong duduk. Wei Dong buru-buru berdiri dan meninggalkan tempat tidur untuk Fang Qiu duduk. Apakah kamu membakar batu bara? Fang Qiu terus bertanya. Ya, pemilik saya memberi saya. Wei Dong mengangguk sambil tersenyum dan berkata, aku membakarnya sekarang untuk menghangatkan ruangan, dan aku akan keluar di malam hari. Yah, jangan diracuni oleh gas. Fang Qiu mengingatkan. Saya tidak akan. Wei Dong tersenyum dan berkata, aku seharusnya berterima kasih padamu. Karena Anda memberi saya perawatan, tulang belakang saya sempurna. Sekarang saya bekerja keras, dan saya belum merasa sesulit sebelumnya. Yah, senang melihat bahwa kamu baik-baik saja. Fang Qiu tersenyum dan mengeluarkan 20.000 yuan dari sakunya dan berkata, sebenarnya, saya datang ke sini untuk mencari Anda karena saya punya sedikit uang di sini. Saya berharap dapat menggunakan tangan Anda untuk membantu saya melakukan sesuatu yang baik. Apa? Wei Dong buru-buru menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, tidak, itu tidak akan berhasil. Tidak banyak uang, tetapi juga tidak sedikit. Fang Qiu melanjutkan, sekarang saya punya 20.000 karena saya tidak bisa menarik lebih banyak hari ini. Saya akan mengirim Anda 280.000 besok, total 300.000. Ini bahkan lebih buruk. Setelah mendengar angka 300.000, Wei Dong bahkan lebih gemetar dan berkata, tidak apa-apa saya menghasilkan uang untuk melakukan hal-hal baik sendiri. Saya tidak berani mengambil begitu banyak uang dari Anda. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia meletakkan uang itu di tempat tidur dan berkata, uang hanya berguna ketika sudah digunakan di tempat yang tepat. Ketika dimasukkan ke dalam bank, itu hanya angka. Anda hanya bisa melihatnya. Anda dapat mengambil uang untuk saya. Lebih baik melakukan sesuatu yang baik daripada mengesampingkannya. Wei Dong ragu-ragu. Dengar, aku seorang dokter sekarang, tetapi aku masih seorang pelajar. Saya masih sibuk dengan sekolah, dan saya tidak punya banyak waktu untuk menghabiskan uang di tempat yang tepat. Setelah mengatakan itu, Fang Qiu ragu-ragu dan melanjutkan, Anda mengambil uang itu untuk membantu saya melakukan sesuatu yang baik. Anggap itu sebagai pembayaran untuk saya yang memperlakukan Anda. Tidak. Wei Dong menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Dr. Fang, saya sangat menghargai Anda karena menyembuhkan penyakit saya, tetapi terlalu banyak uang, saya tidak bisa menerimanya. Mari kita begini. Fang Qiu terdiam beberapa saat, dan berkata, saya pergi ke klinik lokal hari ini, yang merupakan kota kumuh, yaitu, seperti daerah pengungsi di barat, di mana ada banyak orang tua yang kesepian dan banyak keluarga dengan kesulitan dalam hidup, dan beberapa anak yang tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke sekolah. Aku harus pergi ke sekolah, aku harus pergi ke rumah sakit untuk konsultasi, dan aku tidak punya waktu untuk membantu mereka. Kamu mengambil uang itu untuk membantuku membantu mereka, yaitu untuk memuaskan hasratmu untuk membantu orang lain, tetapi juga untuk memenuhi keinginanku untuk melakukan perbuatan baik. Satu langkah bisa mendapatkan dua hasil bagus. Adapun uang yang Anda hasilkan, lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Bagaimana menurut Anda tentang ini? Setelah dia selesai, Fang Qiu menatap Wei Dong dan menunggu balasan. Ini. Wei Dong bertahan untuk sementara waktu, masih terlihat luar biasa. Dia bertanya, kamu benar-benar ingin aku melakukannya? Anda begitu percaya padaku sehingga hanya mengandalkan kata-kata saya, Anda akan memberi saya begitu banyak uang. Mendengar itu, Fang Qiu tahu bahwa Wei Dong telah menerimanya. Segera dia berdiri, menunjuk uang di tempat tidur, dan berkata sambil tersenyum, aku percaya padamu. Aku akan mengirimimu uang besok. Setelah dia berbicara, sebelum Wei Dong bisa menolak, dia pergi. Dia keluar dari ruang bawah tanah. Fang Qiu mendapat taksi. Dia akhirnya bergegas kembali ke asrama sebelum lampu padam. Keesokan harinya, Fang Qiu ingin pergi ke bank untuk menarik uang, dan hasilnya menyedihkan. Bank tutup pada hari Minggu. Bagaimana saya bisa melupakan ini? Dia hanya bisa mengambil 20.000 dari mesin ATM, dan kemudian menemukan dealer penarikan kartu kredit ilegal di internet. Dia tidak menggunakan kartu kredit, melainkan kartu debit. Dia menarik 260.000 dari mereka. Dia membayar beberapa biaya penanganan. Kemudian ditemukan Wei Dong lagi, dan tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Dia langsung memberi Wei Dong 280.000 yuan. Dia meninggalkan komunitas. Fang Qiu langsung memanggil nomor He Gaoming. Hei,
Bagaimana kamu menutup teleponku tadi malam? Apakah itu sopan? Begitu telepon terhubung, suara He Gaoming yang marah berdering. Saya membutuhkan bantuan Anda. Tanpa menanggapi kemarahan He Gaoming, Fang Qiu berkata langsung, saya baru saja mengirim Wei Dong 300.000 yuan untuk membiarkan dia membantu saya dengan beberapa hal baik. Anda dapat membantu saya memperhatikannya. 300.000. He Gaoming terkejut dan kemudian berkata, oke, benda ini ada di tangan saya. Bagaimanapun, saya berjanji untuk membantu Anda secara gratis. Tetapi mengapa Anda memiliki uang, dan banyak uang, dan mengapa Anda tidak pergi dan melakukan hal-hal baik sendiri? Mengapa Anda harus membiarkan Wei Dong melakukannya? Apakah Anda ingin mempelajari orang-orang hebat dan tidak meninggalkan nama untuk hal-hal baik? Hal-hal baik adalah hal yang baik, jadi apakah kamu perlu meninggalkan namamu? Fang Qiu tersenyum dan menutup telepon. Ujung telepon yang lain. He Gaoming bahkan lebih marah. Namun, dia tidak memanggil Fang Qiu. Dia ingin menunggu Fang Qiu memanggilnya lain kali, dan dia juga akan menutup telepon untuk membiarkan anak ini merasakannya. Sini. Fang Qiu kembali ke sekolah. Setelah membaca buku sebentar, ia pergi ke rumah sakit tepat waktu di sore hari. Dia menemukan bahwa ada lebih banyak orang yang datang menemui dokter kali ini. Mereka semua mendengar berita itu. Mereka semua mengharapkan Fang Qiu. Mereka lebih memilih untuk mengantri daripada melihat dokter lain. Dalam keadaan seperti ini, para ortopedi di lantai 7 tidak diragukan lagi menyebabkan kemacetan yang signifikan lagi. Melihat begitu banyak pasien, Fang Qiu tidak berani rileks. Dia mulai berkonsultasi segera. Akibatnya, karena pasiennya terlalu banyak, dia belum bisa menyelesaikan kapan waktunya untuk kembali. Tidak punya pilihan, Fang Qiu harus terus bekerja lembur. Bagaimanapun, para pasien datang jauh-jauh, dan mereka menghabiskan waktu yang lama dalam antrian. Fang Qiu tidak bisa membuat mereka pergi begitu saja. Sini. Fang Qiu masih bekerja lembur. Sana. Pada daftar dokter yang tersenyum, peringkat Fang Qiu naik seperti roket dan langsung bergegas ke tempat ke-12. Kecepatan yang mengerikan telah membuat dokter lain di seluruh rumah sakit benar-benar terdiam. Ini terlalu cepat. Mereka tidak berharap menjadi tempat pertama yang asli di generasi muda sekarang. Mereka hanya bisa menghela nafas di layar elektronik dan kemudian pergi. Dia menyelesaikan pekerjaannya. Fang Qiu kembali ke sekolah untuk beristirahat. Segera, hari Senin pagi. Sekolah mengeluarkan pemberitahuan. Pada sore hari Kamis, siswa dari 8 sekolah lainnya akan tiba. Tidak akan ada kelas pada hari itu. Pertemuan penerimaan akan diadakan pada hari Jumat sore, dan kompetisi pengetahuan untuk mahasiswa baru secara resmi akan dimulai pada Sabtu pagi. Pemberitahuan ini tersebar. Seluruh sekolah segera penuh kegembiraan. Bukan hanya mahasiswa baru, semua siswa dari seluruh sekolah pengobatan Cina dengan bersemangat mendiskusikan kompetisi pengetahuan kedokteran mahasiswa baru China. Akan segera dimulai. Saya berharap mahasiswa baru sesi ini dapat tampil lebih baik. Sesi terakhir sangat buruk. Ya, sekolah kami adalah salah satu sekolah terkenal. Dalam kompetisi pengetahuan terakhir, kami berada di peringkat terendah kedua. Saya merasa malu memikirkannya. Kekuatan murid baru ini cukup bagus. Anda lihat bahwa selain sekolah kami, tidak ada sekolah yang bisa mengikat 3 siswa untuk tempat pertama, dan mereka semua mendapat nilai penuh. Fang Qiu, yang menempati peringkat pertama, tampaknya menjadi orang yang mengusulkan rencana apprentice. Saya berharap dia bisa tampil baik di kontes pengetahuan dan mendapatkan kehormatan untuk sekolah kami. Pada saat yang sama seluruh sekolah sedang dalam diskusi panas. Setelah sarapan, Fang Qiu langsung pergi ke gedung pengajaran dan bersiap untuk kelas. Tiba-tiba, begitu memasuki ruang kelas, dia melihat Zhu Benzeng dikelilingi oleh banyak teman sekelas seperti bintang yang populer. Oh Zhu, kamu pasti harus mendapatkan hasil yang baik ketika kamu berpartisipasi dalam kontes pengetahuan kali ini, tidak hanya untuk bersaing demi kehormatan sekolah tetapi juga untuk menghormati kelas kita. Iya nih, Anda harus mendapatkan tempat yang bagus. Sekelompok orang mengelilingi Zhu Benzeng, berbicara tanpa henti. Melihat adegan ini, Fang Qiu berjingkat melewati kerumunan, berhenti di tempat yang sunyi, dan duduk untuk membaca buku. Segera, kelas dimulai. Semua orang bingung dan berbalik untuk mencari Fang Qiu. Ketika mereka melihat Fang Qiu, semua orang sangat terkejut. Sial, kapan pria ini datang? Apakah dia berjalan tanpa mengeluarkan suara? Apakah dia hantu? Hantu apa? Dia adalah seorang super jagoan. Aku akan menghiburnya dan membiarkannya bekerja lebih keras. Kamu tidak perlu menghiburnya, dan dia masih seorang yang nakal. Dalam bisikan beberapa teman sekelas.
Qiaomu pergi ke ruang kelas. Aku tidak akan menelepon hari ini. Setelah menyapu para siswa di kelas, Qiaomu tersenyum dan menatap Zhu Benzeng. Aku percaya kamu telah melihat peringkat dari tes terakhir. Qiaomu berkata. Para siswa mengangguk. Hari ini, saya ingin memuji Zhu Benzeng khususnya. Qiaomu memandang Zhu Benzeng dan berkata, saya percaya bahwa Anda semua telah melihat upaya Zhu Benzeng. Hasil tesnya mengejutkan saya, dan saya juga sangat senang. Zhu Benzeng tersenyum. Mata seluruh kelas terkonsentrasi padanya. Mengapa memuji Zhu Benzeng? Qiaomu bertanya, dan segera menambahkan, karena, dia memenangkan tempat untuk berpartisipasi dalam kontes pengetahuan untuk kelas kami, meskipun kontes pengetahuan hanya untuk mahasiswa baru, dan kuota terbatas. Hanya ada 9 tempat di sekolah kami. Kuota apapun sangat sulit diperjuangkan. Sebelum ini, saya selalu berpikir bahwa kelas kami memiliki satu kuota tetap, tetapi saya tidak berharap Zhu Benzeng mendapatkan tempat kedua untuk kelas kami di bawah kerja keras. Sebagai gurumu, aku sangat senang. Para siswa bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Ini adalah kehormatan kelas kita. Qiaomu mengangguk, memberi isyarat agar semua orang berhenti, dan kemudian berkata, di seluruh sekolah, berapa banyak kelas yang bisa mendapatkan 2 kuota? Hanya kelas kita. Mendengar apa yang dia katakan. Semua orang di kelas merasa terhormat. Pada saat ini, Qiaomu tiba-tiba mengubah topik dan berkata, namun, meskipun kelas kami telah mendapat 2 tempat untuk berpartisipasi dalam kontes pengetahuan, kehormatan sebenarnya adalah mendapatkan hasil yang baik dalam kontes pengetahuan, sehingga kami dapat memberitahu kelas lain, dan bahkan sekolah lain, bahwa kelas kami adalah yang terbaik. Kata-katanya sangat bersemangat. Para siswa mengangguk dan setuju. Sudah cukup berbicara. Qiaomu melirik Fang Qiyu dan Zhu Benzeng dan berkata, kompetisi pengetahuan akan segera dimulai. Saya tidak akan memberi Anda terlalu banyak tekanan. Saya harap Anda dapat membuat lebih banyak persiapan selama beberapa hari terakhir. Jangan lupa membaca buku Anda beberapa kali. Saya harap Anda dapat kembali dengan kemuliaan. Mendengar kata-kata itu, Zhu Benzeng dan Fang Qiyu keduanya mengangguk. Ayolah. Saat ia melambaikan tangannya, Qiaomu berkata, semua orang, bertepuk tangan untuk Fang Qiyu dan Zhu Benzeng, dan bersorak untuk mereka. Tepat setelah dia berbicara, semua siswa langsung bertepuk tangan. Setelah melihatnya, Fang Qiyu dan Zhu Benzeng dengan cepat berdiri dan mengangguk kepada semua orang. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 152. Dengan dorongan Qiaomu dan harapan seluruh kelas, Zhu Benzeng segera mulai membaca buku teks selama istirahat dan tidak berani diam sejenak. Tetapi di sisi lain, Fang Qiyu masih terus membaca buku-buku kuno dan bahkan tidak berniat membaca buku teks. Bagaimanapun, semua poin pengetahuan dalam buku pelajaran itu telah diingat secara mendalam di benaknya. Bukan hanya poin pengetahuan. Bahkan dia diminta untuk membaca buku teks mundur, dia bisa melakukannya tanpa menghilangkan sepatah kata pun. Untuk dia, membaca buku teks sama sekali tidak ada artinya. Selama jam istirahat, semua orang berani untuk tidak mengganggu mereka berdua yang sedang membaca. Hanya Zhou Xiaotian dan Sun Hao, unit yang terkait erat, yang berani mendekati mereka. Tentu saja, Zhu Benzeng adalah orang yang mereka berani tidak mengganggu. Satu-satunya yang bisa mereka ganggu adalah Fang Qiyu. Yang termuda, mengapa kamu tidak membaca buku teks? Bergerak mendekat ke Fang Qiyu, Zhou Xiaotian bertanya dengan rasa ingin tahu, lihatlah yang tertua. Dia tidak sabar untuk mengingat setiap poin pengetahuan dalam buku teks saat dia melihat-lihat buku teks. Dan yang akan Anda ikuti adalah kompetisi pengetahuan mahasiswa baru, yang hanya akan menguji pengetahuan mahasiswa baru. Untuk apa Anda membaca buku-buku kuno ini? Apakah kamu bodoh? Di samping, Sun Hao menatap Zhou Xiaotian dan berkata, apa yang termuda? Apa? Zhou Xiaotian tercengang. Dia seorang psiko. Sun Hao menatap Zhou Xiaotian lagi dan berkata, yang termuda sudah percaya diri karena suatu alasan. Apakah dia masih perlu membaca buku teks? Apakah dia? Zhou Xiaotian mengambil alisnya dan menatap Fang Qiyu sambil tersenyum, berkata, ayo, yang termuda. Tunjukkan dadamu dan biarkan aku melihat bambu besarmu. Sun Hao tidak bisa menahan tawa dengan suara embusan. Fang Qiyu terdiam. Kelas pertama Selasa sore adalah kelas bola basket. Tepat setelah istirahat makan siang, Fang Qiyu dan teman-teman sekamarnya datang ke padang rumput. Hasil dari. Tepat ketika kelas dimulai, Mersun Li membiarkan semua orang melakukan bisnis mereka sendiri dan memanggil Fang Qiyu sendirian. Bapak. Sun, alasan mengapa kamu memanggilku adalah hal yang sama seperti terakhir kali, bukan? Melihat Sun Li, Fang Qiyu bertanya. Iya nih.
Sun Li tidak menyangkal hal itu. Dia mengangguk langsung dan bertanya dengan penuh harapan, bagaimana menurutmu? Aku tidak memikirkannya. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku menolak. Kenapa kamu tidak memikirkannya? Sun Li mengerutkan kening dan bertanya lagi. Tentang alasannya, aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas terakhir kali. Kata Fang Qiu sambil tersenyum. Aku mendengar satu hal. Sun Li juga tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa setelah Anda memenangkan Gao Fei dalam berlari, Anda juga mencuci otak para pemain tim lacak di tempat, mengatakan bahwa identitas siswa khusus olahraga tidak berguna. Bahkan jika mereka mendapat lebih banyak penghargaan untuk universitas, universitas tidak akan memberikan bantuan kepada mereka dan itu tidak akan ada gunanya bagi masa depan mereka. Apakah kamu? Iya nih. Fang Qiu mengangguk. Tapi dia tidak berpikir itu cuci otak, tetapi hanya menunjukkan sesuatu dengan terus terang. Apakah kamu tidak berpikir bahwa apa yang kamu katakan sedikit fanatik? Tanya Sun Li sambil menatap Fang Qiu. Fanatik. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa tidak. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku adalah mahasiswa khusus olahraga di universitas ini? Ketika saya lulus, saya tinggal di universitas untuk menjadi guru. Sun Li berkata, tidak hanya saya tetapi juga semua guru sekolah olahraga adalah siswa khusus olahraga yang tinggal di universitas setelah lulus. Mendengar itu, Fang Qiu menggelengkan kepalanya. Bapak, Sun Li, berapa banyak siswa yang ada di tim lari? Selain tim trek, ada berapa tim yang berbeda di antara siswa khusus olahraga? Fang Qiu bertanya retoris, ada berapa siswa olahraga khusus yang ada di sana? 100 atau beberapa ratus? Mungkin apa yang kamu katakan itu benar, tetapi apakah perlu bagi ratusan orang untuk mencari tempat yang memungkinkan? Sejak mereka kuliah, apakah akan lebih mudah untuk belajar pengetahuan dengan baik, mendapatkan gelar yang sesuai dengan kemampuan mereka dan mencari pekerjaan langsung setelah lulus? Mengapa mereka harus mempertaruhkan masa depan mereka sendiri pada probabilitas beberapa persen? Sun Li mengerutkan kening ketika dia mendengar itu. Dan aku tidak tahu mengapa kamu harus membantu Tuan Ma untuk membujukku, tetapi aku bisa memberikanmu dan Tuan Ma jawaban yang pasti. Artinya, saya tidak akan berpartisipasi. Jadi, saya minta maaf. Setelah itu, Fang Qiu langsung berbalik dan pergi. Tanpa ragu-ragu, Sun Li hanya bisa melihat bagian belakang Fang Qiu, tersenyum tak berdaya dan pahit. Di masa lalu, siswa-siswa khusus olahraga tua seperti saya secara alami dapat menemukan pekerjaan. Sekarang, hanya beberapa siswa di seluruh sekolah olahraga yang terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan olahraga setelah lulus. Tapi mereka tidak punya pilihan. Karena mereka adalah mahasiswa khusus olahraga, mereka harus memenangkan kejayaan untuk universitas. Setelah menghela nafas, dia juga berbalik dan pergi untuk melihat aktivitas gratis para siswa. Di malam hari, Fang Qiu menerima pemberitahuan bahwa pertemuan tentang kompetisi pengetahuan akan diadakan di gedung kantor di universitas. Setelah makan malam, dia datang ke ruang rapat gedung kantor bersama dengan Zhu Benzeng. Segera, Wakil Presiden, Chen Yinseng duduk. Di ruang rapat, 9 orang yang dipimpin oleh Fang Qiu ditambah 2 orang alternatif menghadiri pertemuan. Menurut hasil tes, Fang Qiu berdiri di tempat pertama. Zhao Yancheng dan Jiang Miaoyu, yang diikat untuk tempat pertama dengan Fang Qiu, masing-masing berdiri di tempat kedua dan ketiga. Pertemuan dimulai. Pertama-tama, selamat untuk ke-11 muridmu atas hasil bagusmu dalam ujian. Chen Yinseng berkata dengan antusias, semua orang tahu bahwa kompetisi pengetahuan mahasiswa baru akan diadakan hari Sabtu ini, yang berarti Anda memiliki 3 hari untuk persiapan. Kamu adalah harapan universitas. Kali ini, 9 universitas akan berpartisipasi dalam kompetisi, yang tidak hanya terkait dengan penghargaan pribadi tetapi juga terkait dengan peringkat 9 universitas. Jadi, saya harap Anda dapat mencoba yang terbaik dan memanfaatkan kekuatan Anda dengan baik untuk membuat universitas lain melihat kekuatan dari pengobatan Cina Jiangjing Universitas kami. Ke-11 dari mereka semua mengangguk. Sebagai wakil presiden universitas, saya berharap semua siswa yang hadir dapat melakukan upaya yang baik dalam kompetisi pengetahuan mahasiswa baru ini dan memenangkan kejayaan untuk universitas kita. Apa yang dikatakan Chen Yinseng kuat dan tinggi. Baiklah. Ke-11 dari mereka mengangguk dan menjawab bersama. Tapi di sini, Zhao Yancheng, yang berdiri di tempat kedua, tidak fokus pada Chen Yinseng. Sebagai gantinya, dia mengarahkan pandangannya pada Fang Qiu. Matanya berputar penuh kontras dan kesombongan. Setelah beberapa saat, Chen Yinseng menyelesaikan pidatonya. Ke-11 dari mereka yang dipimpin oleh Fang Qiu pergi.
Chen Yinseng terus tinggal di ruang rapat dan membahas masalah yang relevan tentang kompetisi pengetahuan dengan para pemimpin. Setelah meninggalkan ruang rapat, ketika Fang Qiyu dan Zhu Benzeng akan kembali ke asrama, mereka bertemu dengan guru kelas mereka Liu Feifei di koridor gedung kantor. Mereka bertiga berbicara sebentar. Ternyata Liu Feifei datang ke sini secara khusus untuk meminta Fang Qiyu dan Zhu Benzeng untuk bekerja keras dan tidak kehilangan wajah kelas 3. Mereka berdua setuju dan kemudian kembali ke asrama, mempersiapkan kompetisi secara resmi. Sebentar lagi, pada hari Kamis sore, di bawah ekspektasi semua mahasiswa universitas, orang-orang dari 8 universitas lainnya akhirnya datang ke Universitas Pengobatan Cina Jiangjing dengan pelatih dari hotel yang telah diatur sebelumnya. Banyak siswa menunggu di gerbang sekolah. Semua orang tahu, sejak mahasiswa dari 8 universitas ini masuk ke Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, perang dimulai secara resmi. 8 universitas. 8 pelatih diparkir di depan gerbang Universitas Pengobatan Cina Jiangjing dengan rapi. Selain beberapa siswa yang ikut bersenang-senang, ada juga beberapa pemimpin Universitas Pengobatan Cina Jiangjing yang dipimpin oleh Chen Yinseng. Segera, orang-orang dari 8 universitas semuanya turun dari pelatih. Sekilas, ke-8 universitas itu semua dipimpin oleh wakil presiden mereka. Adegan ini sangat mengagumkan. Namun, begitu mereka turun dari bus, para siswa dari 8 universitas segera saling mengamati. Semua dari mereka memiliki kesombongan di wajah mereka, yang membuat suasana agak suram entah bagaimana. Tampaknya bau mesiu sangat kuat. Orang-orang ini semuanya adalah talenta muda di universitas masing-masing. Tentu saja, mereka merasa bahwa mereka tidak lebih buruk daripada yang lain. Kompetisi belum dimulai, tetapi bau mesiu sudah kuat. Namun, suasana yang sedikit gugup ini pecah karena satu orang keluar dari pelatih. Jiang Mengji. Ketika mereka melihat Jiang Mengji, semua mahasiswa berprestasi di universitas langsung menyalakan mata mereka. Mereka semua melemparkan kesombongan dan kompetisi mereka ke sudut. Mereka semua kagum. Dewaku, siapa perempuan ini? Dia sangat cantik dan tegap. Sangat cantik. Kalau saja dia ada di universitas kita. Ini pertama kalinya aku melihat gadis yang sangat bersih dan cantik sejak kecil. Gadis cantik seperti itu adalah mahasiswa Universitas Pengobatan Cina Jingbei. Para siswa dari Pengobatan Tiongkok Universitas Jingbei sangat beruntung. Kompetisi ini akan menyenangkan. Saya mendengar bahwa gadis-gadis cantik menyukai siswa straight A, bukan? Dia sendiri adalah siswa straight A, kalau tidak, bagaimana dia bisa ikut serta dalam kompetisi pengetahuan? Aku suka straight A girls cantik. Selain mahasiswa Universitas Pengobatan Cina Jingbei, semua mahasiswa dari 7 universitas lainnya semuanya berbisik. Jiang Mengji menutup telinga terhadap komentar-komentar ini. Dan mahasiswa lain dari Pengobatan Cina Universitas Jingbei sangat menghina seolah-olah mereka melihat orang-orang dari pedalaman. Setelah beberapa saat, semua orang yang relevan berkumpul bersama. Para guru dari 8 universitas datang ke Chen Yinseng bersama para siswa. Ketika mereka melihat hanya beberapa pemimpin dari Pengobatan Cina Universitas Jiangjing yang menyambut mereka, para pemimpin dari 8 universitas ini tidak dapat menahan cemberut. Dia meletakkan kakinya. Para pemimpin dari 8 universitas sangat tidak puas. Semua wakil presiden dari 8 universitas ada di sini dan kompetisi pengetahuan mahasiswa baru ini adalah acara besar. Bahkan jika Presiden Universitas Pengobatan Cina Jiangjing tidak datang untuk menyambut kami secara langsung, setidaknya itu harus layak seperti mengadakan pesta selamat datang. Kemudian mereka melihat sekeliling. Hanya ada beberapa siswa yang baru saja bergabung dalam kegembiraan, banyak dari mereka hanya singgah. Bagaimana para pemimpin 8 universitas dapat menerimanya? Tapi, meskipun mereka tidak puas, para pemimpin ini masih tertawa dan bercanda di permukaan. Selamat datang. Selamat datang. Chen Yinseng berjalan maju sambil bertepuk tangan sambil tersenyum. Melihat sekeliling siswa-siswa dari 8 universitas, dia memuji, kamu benar-benar memiliki galaksi yang penuh bakat kali ini. Kamu merayuku. Pemimpin satu universitas segera menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa universitas Anda juga telah melakukan banyak upaya saat ini dan akan membuat blockbuster. Iya nih. Wakil Presiden Chen, saya mendengar bahwa Fang Qiyu, yang mengusulkan rencana magang, juga akan berpartisipasi dalam kompetisi pengetahuan ini dan nilainya berada di peringkat pertama. Pemimpin universitas lain bergema, siswa ini berbakat dan kami semua iri. Sepertinya Universitas Pengobatan Cina Jiangjing akan meningkat kali ini. Pemimpin lain berkata sambil tersenyum. Di samping, para mahasiswa dari 8 universitas semuanya menajamkan telinga mereka dan mendengarkan dengan cermat. Tanpa keraguan,
Fang Qiyu adalah nama yang paling gemilang yang pernah mereka dengar baru-baru ini. Dari proposal rencana magang ke peringkat pertama. Tidak peduli dari aspek mana, Fang Qiyu adalah pria yang sangat hebat dan juga target yang ingin mereka kalahkan. Lagi pula, Fang Qiyu telah mengembangkan reputasi. Tentang reputasi Fang Qiyu, itu telah menyebar di antara 8 universitas dan bahkan para pemimpin universitas sangat memujinya, yang cukup untuk menjelaskan reputasinya.